Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita masuki ibadah pada hari ini. Bersama-sama kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita boleh bersama-sama membangun ibadah. Dasar ibadah pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 34 yang demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bapak Ibu, mari bersama kita menyerahkan diri kita dalam doa. Bersama kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih kepadamu pada hari ini. Kami boleh bangun kembali dengan sehat. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami bersama di hari Sabat ini. Kami, keluarga kami masing-masing, bersama-sama membangun ibadah. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami. Demikian juga semua keluarga kami termasuk anak-anak kami. Layakkan kami semua untuk membangun ibadah, memuji-Mu, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Curahkanlah berkat-Mu dari surga. Dan kami sepanjang ibadah ini merasakan kasih sukacita damai sejahtera, karena kami boleh bertemu dengan Tuhan, Sang Sumber hidup kami. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita semua yang sudah mendapat limpahan kasih Tuhan. Terambil dari Injil Yohanes pasal 15. Ayat 13 dan 14 demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mari kita sambut firman-Nya dengan penuh sukacita. Kidung Jemaat 423. Bait 1 dan 2. Aku dapat di hatiku. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kembali kita siapkan hati, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Roh penuntun, Roh penghibur,
Mohon kiranya Engkau menuntun kami dalam kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Tuntunlah kami untuk dapat mengerti dengan mudah arti firman-Mu, dan tuntunlah kami untuk selalu menghidupinya dalam keseharian kami. Pakailah hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, demikian juga kami semua yang mencoba untuk merenungkan firman, sehingga kami mengerti dengan benar, selanjutnya dengan mantap melaksanakannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus 8, ayat 31 sampai 38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, minggu hari ini kita masih memasuki bulan Kitab Suci. Dan judul khotbah hari ini, Murid Kristus yang taat dan setia. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia akan menderita dan akan dibunuh oleh imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat, maka saat itu juga Petrus langsung merespon. Dia menegur Yesus.
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal ini daripadamu. Hal ini sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Karena apa? Sebelumnya, Petrus menyatakan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, ayat 28. Dan Tuhan Yesus dengan keras menanggapi reaksi Petrus. Enyahlah iblis. Perkataan itu memperlihatkan keseriusan Tuhan untuk memberi pemahaman yang jelas kepada Petrus dan murid-murid yang lainnya bahwa keinginan Petrus itu adalah kehendak dari iblis, dan sikap yang ditunjukkan Petrus itu justru adalah penolakan akan penyelamatan Allah bagi dunia. Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, ketika ditanya oleh Tuhan, siapakah aku? Jadi Petrus dan para murid masih mengerti bahwa Yesus Mesias secara duniawi yang akan melakukan penyelamatan secara politis. Jadi Mesias secara duniawi itu adalah pahlawan yang nanti akan membebaskan bangsa Yahudi dari Roma. Mesias pasti menang, tidak akan kalah. Nah, itu menurut pemahaman mereka. Jadi mereka belum memahami Yesus dalam konteks kehendak Allah. Tuhan Yesus saat itu juga menyatakan identitas yang sesungguhnya akhirnya melalui pertanyaan Petrus. Dan tiba saatnya rupanya untuk menjelaskan bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau aku Mesias, bagaimana murid seorang Mesias? Nah, Tuhan mengatakan syarat untuk mengikutinya adalah pada ayat 34, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku, mengikut Yesus. Dan syarat itu bukan paksaan, karena itu kalimatnya kalau kita perhatikan itu berbunyi demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, maka ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Artinya, menjadi murid Yesus, menjadi murid Mesias harus ada keikhlasan penuh. Nah, mari kita coba pahami satu persatu. Menyangkal diri, artinya penyerahan diri. Menjadi murid berarti mau mempertaruhkan seluruh dirinya. Harus bersedia menanggalkan haknya, mengorbankan diri dan mempersembahkan hidup hanya untuk Yesus. Berjalan pada jalan kebenaran, karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Menyangkal diri adalah mengendalikan diri. Mau jujur menilai diri sendiri sebagai respon iman kepada Tuhan, bahwa kita dipanggil bukan untuk keinginan duniawi, tetapi untuk keinginan Allah. Seperti halnya Tuhan Yesus. Yang kedua, memikul salib artinya setia. Siap menerima konsekuensi untuk kehilangan bahkan nyawa dalam mengikut Yesus. Nah, ketika salib terasa berat dipikul, itulah tantangan yang sesungguhnya. Apakah kita tetap setia menjadi murid Yesus? Ataukah kita meninggalkan salib? Salib diletakkan lalu berjalan tanpa salib. Seorang teolog Kristen, Kosuke Koyama, itu mengatakan no handle on the cross, bahwa tidak ada gagang pada salib. Ia mau menegaskan bahwa salib memang harus dipikul karena salib itu berat. Tidak ada cara mudah untuk menjinjing salib. Di salib tidak ada handle-nya, tidak ada gagangnya. Jadi salib itu memang berat. Memikul salib memang berat, namun sadarlah dengan memikul salib akan memampukan kita menyangkal diri dan mengikut Yesus. Dengan salib yang kita pikul, maka kita akan tetap fokus pada
tujuan hidup kita. Yang ketiga, tadi menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya taat. Mengikut yang dimaksud adalah tetap kontinu dan konstan. Yang ada dalam diri seorang murid Yesus hanyalah perintah Tuhan Yesus. Hanyalah apa yang dimaui Tuhan, bukan ikut arus dunia. Mau ikut Yesus berarti taat mengikuti, melakukan perintahnya secara terus-menerus sampai kesudahannya, sampai akhir. Bukannya kadang taat, kadang tidak, melihat situasi, tidak seperti itu. Nah, apakah syarat tersebut terlalu berat untuk Bapak Ibu Saudara, untuk saya? Keputusan ada pada kita, mau ikut Yesus atau tidak. Namun yang pasti, camkan ini benar-benar dan kita garis bawahi, kita sedang diperhadapkan pada pilihan antara memilih hidup atau kematian kekal. Pengakuan iman harus disertai pembaruan hidup. Dan kita dapat belajar dari Petrus bahwa pengakuan iman saja jelas tidak cukup. Sebab pengakuan itu sendiri harus berdampak kepada sikap, tindakan, dan pandangan hidup sebagaimana telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Nah, lalu bagaimana supaya kita mengetahui keteladanan Sang Guru dalam setiap segi kehidupan ini? Tentu kita harus senantiasa membaca kitab suci, senantiasa mengerti pengajarannya, senantiasa melihat atau mencoba mengerti tindakan-tindakan yang dilakukan, karya-karyanya. Nah, saudara-saudara, di tengah bulan kitab suci, kita juga perlu menggalakkan kecintaan kepada pembacaan kitab suci atau Alkitab, sehingga kita mengetahui keteladanan Sang Guru secara langsung melalui firman-Nya, melalui kesaksian iman. Kita semua adalah murid Kristus, karena itu marilah kita berserah penuh kepadanya, setia dan taat, sehingga sebutan murid Yesus, sebutan murid Sang Mesias benar-benar layak kita sandang. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh bumi, kembali kita mantapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama menyerahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena berkat-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sebagai dasar dalam kita mempersembahkan, saya akan membacakan Yohanes 10 ayat 14 yang demikian firman-Nya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak, Ibu, Saudara, dengan penuh sukacita, mari kita mengenang penggembalaan Tuhan atas hidup kita, dan kepenuhan yang melimpah. Kita serahkan persembahan bersama Kidung Jemaat 415 bait yang pertama. Gembala baik bersuling nan merdu. Mari kita serahkan rasa syukur kita, persembahan kita dalam doa. Dan kita akan berdoa syafaat. Doa ini kita tutup bersama dengan pujian doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang maha baik, kami berterima kasih kepadamu, kami boleh bersama-sama membangun ibadah pada hari ini. Setelah kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami selalu mohon kekuatan untuk senantiasa setia, tidak akan pernah meninggalkan persekutuan dengan-Mu secara khusus di hari Sabat, hari perhentian. Mohon ya Roh Kudus, supaya kami setia membaca dan merenungkan kitab suci dan menghidupinya dalam keseharian. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk upaya pencegahan penyebaran virus corona dan dampak pandemi ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar di rumah. Kami berdoa untuk para remaja, pemuda, dan para orang tua kami Adi Yuswo. Berikanlah kami semua sehat, tetap berbahagia, dalam situasi apapun kami tetap merasakan pemeliharaan dan kecukupan dari Tuhan.
Di masa pandemi ini biarlah kami tetap berjuang. Para orang tua kami, saudara-saudara kami yang bekerja, baik pegawai negeri, baik pegawai swasta, wirausaha, dan apapun yang menjadi pekerjaan kami, biarlah itu mendatangkan berkat sehingga kami pun mampu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali dalam kehidupan kami rutinitas sehari-hari. Mampukan kami untuk senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah-Mu, karena justru dengan itulah kami mendapat kebahagiaan penuh. Doa yang masih jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan kami akan menutupnya dengan pujian doa yang telah Tuhan ajarkan. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang semuanya untuk berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, sukacita tanpa air mata. Tapi Tuhan menjanjikan kekuatan hari lepas hari. Mari sangkal dirimu, pikul salib, dan ikut Dia. Kita tutup ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat 362, bait 1 dan 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera sampai selamanya. Amin.